Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bersama kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selama beberapa hari ini kita telah belajar mengenai urapan. Pentingnya urapan di dalam diri kita. Tuhan memberikan kepada kita urapan untuk kita pergi membebaskan orang-orang yang tertawan, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin yang tidak punya harapan, untuk memberikan kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Itu kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Urapan itu sangat dibutuhkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Tetapi ada beberapa hal keunikan yang kita bisa lihat pada hari ini yang mau kita pelajari, bahwa urapan itu tidak dapat mencegah dosa. Tuhan memberikan kepada kita urapan untuk kita bisa pakai urapan itu melayani orang lain, tetapi urapan itu tidak dapat mencegah dosa. Sekalipun saudara diurapi dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan hebat, saudara masih bisa jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu mengenal, mengetahui, belajar rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang seorang yang bernama Simson. Wah, pasti saudara kenal benar dengan nama itu, Simson. Tapi bukan Simson dari Betawi, bukan Samson dari Betawi, saudara. Tetapi ini Simson yang merupakan salah seorang hakim-hakim yang Tuhan angkat, Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Simson. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, saudara bisa membaca tentang peristiwa kelahiran Simson. Bagaimana orang tuanya, ibunya mandul dan bapaknya, ibunya ini mereka tidak punya anak untuk lama sekali. Dan kemudian malaikat Tuhan menyatakan diri kepada ibunya dan kemudian menyatakan bahwa Simson akan diberikan kepada mereka. Simson akhirnya lahir. Dan firman Tuhan katakan mulai dari Hakim-Hakim 13 ayat 25 bahwa hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Simson dipenuhi dengan urapan, dengan kuasa Tuhan. Dan kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13, 14 dan seterusnya, bagaimana Simson ini menjadi pria yang gagah perkasa, yang kuat sekali. Bahkan singa dengan gampang dihancurkannya, dirobek mulutnya, dikalahkannya. Beruang dengan mudah dikalahkannya. Bahkan orang-orang Filistin yang gagah perkasa, para tentara-tentara Filistin dengan mudah dapat dikalahkannya. Luar biasa kekuatan Simson. Tetapi Simson yang luar biasa, hebat, luar biasa ini dikalahkan oleh seorang wanita. Dikalahkan oleh hawa nafsu di dalam dirinya, keinginan daging yang ada di dalam dirinya. Sehingga dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Delila, di mana musuh-musuhnya memakai Delila untuk mencari tahu kelemahan daripada Simson. Dari sini kita perlu tahu bahwa setiap orang, sekalipun dia diurapi dengan luar biasa, pasti ada kelemahan di dalam dirinya. Dan kelemahan itu biarlah engkau sendiri yang tahu. Jangan sampai musuh-musuhmu tahu akan kelemahanmu itu. Tetapi Simson terpedaya oleh kecantikan daripada Delila. Dia terpesona oleh kecantikan Delila. Sehingga apapun yang diminta oleh Delila, Simson siap berkorban. Sampai-sampai akhirnya Delila meminta informasi tentang kekuatan Simson. Di mana letak kunci kekuatan daripada Simson? Dan Simson membukakan rahasianya kepada Delila. Terperdaya
oleh hawa nafsu yang begitu menguasai dia. Menguasai dia. Sehingga dia sampaikan rahasia dia itu. Singkat cerita, Delila menggunting rambutnya. Menggunting rambutnya. Dan disitulah letak kekuatan daripada Simson. Dan pada waktu itu terjadi, roh Tuhan meninggalkan Simson. Roh Tuhan meninggalkan Simson. Urapan itu pergi meninggalkan Simson. Tetapi ketika dalam tawanan itu, kekuatannya dapat pulih kembali. Karena letak kekuatannya itu, yaitu di rambutnya, mulai tumbuh kembali. Maka kekuatan itu kembali kepada dia. Dan akhirnya setelah kekuatannya kembali, dia hancurkan semua gedung-gedung orang Filistin itu. Tetapi dia sendiri ikut mati tertimbun di bawah runtuhan gedung-gedung tersebut. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati ketika kita diberikan urapan yang luar biasa dan dahsyat. Karena tanpa disadari, iblis akan berusaha dengan segala cara untuk bagaimana menghancurkan kehidupan kita. Karena iblis tidak mau rencana Tuhan digenapi. Iblis tidak mau rencana Tuhan menjadi berhasil. Dia akan pakai segala cara yang bisa mengungkit kelemahan-kelemahan kita, yang membuat akhirnya kita terperdaya, jatuh tersungkur, dikuasai oleh hawa nafsu, dan akhirnya kalah di dalam medan peperangan kita. Kalah di dalam medan peperangan kita. Oleh sebab itu berhati-hati ketika engkau menjalankan hidupmu. Jangan kau menjadi seperti Simson yang terpesona oleh kekuatan hawa nafsunya. Dan dari hawa nafsu itu kemudian dilahirkan perbuatan-perbuatan daging. Dia melanggar kebenaran firman Tuhan. Tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk melihat kepada Saul. Saul, seorang raja yang diurapi Tuhan, raja pertama bangsa Israel. Ketika orang Israel memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kami seorang raja. Dan Tuhan memberikan raja kepada Saul. Nabi Samuel mengurapi Saul. Dan Saul dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi raja yang luar biasa. Tetapi Saul ini juga punya kelemahan. Dia haus kekuasaan. Dia haus kekuasaan. Sehingga dia tidak mendengarkan lagi firman Tuhan demi mendapatkan pujian dan pengagungan dari orang-orang, dari rakyat yang dia pimpin. Sehingga kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tuhan katakan kepada Saul melalui nabinya, yaitu tumpaslah orang-orang berdosa itu, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Tidak boleh ada satu barang apapun yang diambil yang menjadi milik orang Amalek.
Karena Tuhan katakan itu barang tumpasan. Barang tumpasan tidak boleh ada di dalam rumahmu. Barang yang seharusnya dimusnahkan tidak boleh ada di dalam rumahmu. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul dengan alasan bahwa rakyat yang melakukan. Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tuhan mengurapi Saul dengan luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kelemahannya, dia haus kekuasaan. Dia mau orang memuji, mengagungkan dia. Sehingga Raja Amalek itu tidak ditumpasnya, tidak dibunuhnya. Malah dia biarkan rakyat mengambil jaran-jaran yang terbaik. Yang Tuhan katakan tidak boleh. Semuanya itu harus ditumpaskan. Tetapi karena egonya, karena dia merasa dia hebat, dia mengambil semuanya itu. Dan itu membuat Tuhan murka. Tuhan bilang mendengarkan suara Tuhan jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Seringkali saya melihat ini menjadi masalah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga kerap sekali masalah datang dalam kehidupan kita. Karena kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Saul. Kita izinkan barang-barang tumpasan itu ada di dalam rumah kita. Barang-barang tumpasan itu tidak boleh ada di dalam rumah kita. Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya engkau jangan terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Dalam pelayanan-pelayanan saya, Bapak Ibu, bahkan sampai satu peristiwa saya berada di Jerman pada waktu itu. Saya berada di sebuah rumah, di mana di rumah itu, ibu dari rumah itu suka dengan barang-barang seni. Dia suka mengumpulkan lukisan-lukisan, ya segala macam bentuk-bentuk wayang. Dia kumpulkan, taruh itu. Tetapi tanpa dia sadari itu menjadi jalan masuk bagi roh jahat untuk menghancurkan kehidupan keluarganya. Sehingga di dalam keluarga mereka tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dan ketika saya datang ke rumah mereka, saya katakan, ibu, ini barang-barang merupakan barang tumpasan. Tuhan tidak menginginkan barang-barang ini ada di dalam rumah ibu. Bahkan seorang yang ikut bersama saya, di dalam kamar tempat mereka tidur itu ada lukisan ibu-ibu, di mana anak ini ketika melihat lukisan itu selalu merasa lukisan itu seperti hidup. Dan dia dihantui dengan ketakutan. Ketika memang saya melihat lukisan itu, saya merasa ada sesuatu di dalamnya. Itu adalah barang tumpasan. Sehingga saya katakan itu barang tumpasan. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan suara Tuhan, turunkan barang-barang itu. Jangan itu ada di dalam rumahmu, karena itu akan membuat engkau sendiri juga ikut ditumpas. Seperti kata firman Tuhan.
Apa yang dialami oleh Saul bisa engkau alami. Karena sejak barang tumpasan itu ada di dalam rumah mereka, sejak Saul melanggar kebenaran firman Tuhan, Saul pun ditumpas. Dia tidak lagi dianggap raja oleh Tuhan sejak saat itu. Diambil otoritas dan kekuasaan itu daripada Saul. Diambil berkat itu daripada Saul. Dan akhirnya Saul mati terbunuh oleh pasukan musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, urapan itu bisa kita miliki dengan dahsyat dan hebat. Tetapi di samping urapan yang dahsyat dan hebat, engkau juga perlu memiliki takut akan Tuhan di dalam dirimu. Takut akan Tuhan itulah yang akan membuat engkau berjalan mengikuti perintah Tuhan. Karena kadang-kadang dengan urapan yang luar biasa membuat engkau lupa diri akan adanya Tuhan. Bahkan urapan itu bisa membuat engkau lupa dan membuat engkau seperti bahwa engkau sendirilah Tuhan itu. Perhatikan ini dengan baik. Urapan yang dahsyat engkau bisa punya, tapi jangan pernah lupa, milikilah takut. Demikianlah urapan harus disertai dengan takut akan Tuhan. Urapan yang disertai dengan takut akan Tuhan akan menjaga keseimbangan hidup kita di dalam urapan dan kekudusan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap anak-anakmu, menjadi berkat bagi kami semua, sehingga di dalam urapan Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan, ada takut Tuhan dalam diri kami menjaga kekudusan kami untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap stay safe, God bless you.